Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang kemitraan dalam UMKM. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Alia Fadila, Fadila Adi Bayunadi, Nisila Salwara Madifa, dan Jasmine Arum Nawawi. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian. Dalam jurnal pengembangan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil, KUMK dengan usaha menengah atau besar untuk komoditi unggulan lokal, dijelaskan bahwa kemitraan merupakan strategi penting bagi UMKM untuk memperluas akses modal, teknologi, dan pasar. Jurnal ini menekankan bahwa kerjasama antara UMKM dengan usaha besar harus dilakukan secara saling menguntungkan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak, sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sederhananya, kemitraan itu kayak kerjasama yang saling menguatkan, di mana UMKM tidak berjalan sendiri, tetapi mendapat dukungan dari pihak lain untuk tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan akses permodalan. UMKM bisa mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan atau usaha besar. Artinya, kemitraan itu bisa nambah akses modal buat UMKM. Jadi, UMKM nggak cuma ngandelin modal sendiri, tapi bisa dapat bantuan dari bank atau usaha besar supaya usahanya lebih berkembang. Yang kedua, ada memperluas jaringan pasar. Produk UMKM bisa dipasarkan lebih luas melalui kerjasama distribusi dan promosi, yang mana kemitraan ini membuat jaringan pasar lebih luas. Artinya, produk UMKM bisa dipromosiin dan dijual ke lebih banyak orang lewat kerjasama distribusi atau promosi barang. Yang ketiga, ada menciptakan hubungan saling menguntungkan. Baik UMKM maupun usaha besar sama-sama memperoleh manfaat dari kerjasama. Artinya, kemitraan juga bikin hubungan yang saling menguntungkan. Jadi, bukan cuma UMKM aja yang untung, tapi usaha besar juga dapat manfaat. Intinya, sama-sama diuntungkan lewat kerjasama ini. Oke, selanjutnya ada konsep kemitraan. Konsep kemitraan dalam UMKM adalah bentuk kerjasama antara usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM dengan pihak lain. Misalnya, usaha besar sesama UMKM, koperasi, BUMN, atau pemerintah, yang dilakukan secara saling menguntungkan, saling membutuhkan, serta didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kebersamaan. Sederhananya, kerjasama antara UMKM dengan pihak lain bisa usaha besar, pemerintah, koperasi, atau sesama UMKM supaya sama-sama untung dan berkembang. Lalu selanjutnya ada 4 prinsip kemitraan. Yang pertama, kesetaraan, yang artinya tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Yang kedua, keterbukaan, yaitu transparan dalam perjanjian dan pelaksanaan kerjasama. Yang ketiga, saling menguntungkan, yaitu kedua belah pihak memperoleh manfaat ekonomi. Dan yang terakhir, berkelanjutan, yang artinya kerjasama jangka panjang bukan hanya sekali transaksi. Selanjutnya kita bahas model kemitraan UMKM dan usaha besar. Bentuk kemitraan sebenarnya telah diutarakan dalam UU UMKM. Namun, ada beberapa ketentuan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja. Perubahan tersebut dituangkan secara lebih rinci dalam salah satu turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Model kemitraan yang pertama yaitu inti plasma. Di sini usaha besar sebagai inti dengan UMKM sebagai plasma. Usaha besar menyediakan sarana penunjang produksi, sedangkan UMKM sebagai pelaku produksi dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan usaha besar. Model yang kedua yaitu subkontrak. Usaha besar sebagai kontraktor dengan UMKM sebagai subkontraktor. Dukungan yang diberikan usaha besar sebagai kontraktor dapat berupa kemudahan memperoleh bahan baku, peningkatan pengetahuan teknis produksi, transfer teknologi, pembiayaan, serta sistem pembayaran. Model yang ketiga yaitu waralaba atau franchise. Di sini usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba. Pemberi waralaba memberikan hak kekayaan intelektual usahanya yang meliputi lisensi usaha, merek dagang, serta saluran distribusi usahanya kepada pelaku usaha lain.
Sementara itu, penerima waralaba adalah pelaku usaha yang diberikan hak untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual pemberi waralaba. Contohnya seperti Haus, Chatime, dan lainnya. Model yang keempat yaitu perdagangan umum. Model ini bisa dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Contohnya dapat seperti Indomaret atau Alfamart. Model yang kelima yaitu distribusi dan keagenan. Usaha besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada UMKM. Dengan menjadi distributor atau agen, UMKM mendapatkan keuntungan lewat komisi yang diberikan oleh usaha besar atas jasanya memasarkan produk. Contohnya dapat seperti perusahaan farmasi yang menyalurkan obat-obatan melalui apotek yang kemudian dijual kepada masyarakat. Model yang keenam yaitu rantai pasok. Usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan UMKM berkedudukan sebagai penyedia barang. Kemitraan ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan barang baku yang diperlukan oleh usaha besar dengan memanfaatkan hasil produksi UMKM, sepanjang kualitas produknya memenuhi standar yang ditetapkan oleh usaha besar. Model yang ketujuh yaitu bagi hasil. UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar. Para pihak yang bermitra dengan model bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati oleh kedua belah pihak yang bermitra. Besarnya pembagian keuntungan atau kerugian yang ditanggung para pihak harus berdasarkan perjanjian. Model yang kedelapan yaitu kerjasama operasional. UMKM dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai. Model kemitraan ini menggunakan sumber daya atau aset yang dimiliki bersama, serta akan menanggung resiko bersama pula. Model yang kesembilan yaitu usaha patungan. UMKM lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing. Para mitra yang melakukan joint venture bekerja sama dalam menjalankan usaha milik bersama dengan menyetorkan modal dan mendirikan usaha baru. Contohnya seperti kerjasama PT TikTok Gojek Tokopedia dengan ByteDance yang dimana mereka menggabungkan bisnis e-commerce Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia. Model yang terakhir atau yang ke-10 yaitu outsourcing. Usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan UMKM berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. UMKM dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar. Contohnya misal salah satu perusahaan membutuhkan makanan atau minuman untuk acara besar. Nah, UMKM yang bergerak di bidang catering dapat menjadi vendor untuk acara besar perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada contoh-contoh kemitraan dalam UMKM. Yang pertama ada kemitraan retail modern dan UMKM. Contohnya itu seperti Indomaret atau Alfamart yang bekerja sama dengan pelaku UMKM lokal untuk menitipkan produk makanan ringan khas daerah. Jadi seperti suatu produk, misalnya ciki singkong yang dibuat oleh tradisional dititipkan di kemitraan UMKM seperti Indomaret atau Alfamart. Maka dampaknya UMKM itu akan mendapat akses pasar yang lebih luas. Retail modern juga memperoleh variasi produk lokal. Kemudian yang kedua itu ada kemitraan startup digital dan UMKM. Contohnya seperti GoFood atau GrabFood bermitra dengan pedagang kuliner kecil. Contoh sehari-harinya seperti ada tukang bakso pinggir jalan. Jadi orang-orang itu tidak perlu keluar rumah untuk membeli bakso itu. Jadi bisa memesan lewat aplikasi GoFood atau GrabFood. Jadi dampaknya UMKM mendapat akses yang pasar yang lebih luas. Begitu juga retail modern memperoleh variasi produk lokal. Selanjutnya yang ketiga itu ada kemitraan bank dan UMKM. Contohnya Bank BRI memberikan kredit usaha rakyat atau KUR kepada UMKM binaannya. Contohnya itu seperti ibu-ibu yang berjualan kue, tapi uangnya terbatas buat membeli bahan. Jadi Bank BRI itu memberi pinjaman kecil atau yang disebut KUR ini kepada ibu-ibu agar bisa membuat kue lebih banyak untuk dijual. Maka dampaknya UMKM mendapatkan akses pembiayaan dan bank mendapat nasabah baru dan potensi keuntungan jangka panjang.
Kemudian yang terakhir, maka kesimpulannya, kemitraan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan UMKM karena mampu memberikan akses yang lebih luas terhadap modal, pasar, teknologi, dan manajemen. Hubungan yang saling menguntungkan antara UMKM dengan pihak swasta, pemerintah, maupun lembaga keuangan dapat memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Melalui kemitraan yang sehat dan berkesinambungan, UMKM tidak hanya mampu bertahan, tapi juga berpeluang untuk naik kelas sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin cukup sekian video paparan materi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terakhir, sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.